adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bagai raja wali, oh, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua
buat hidupku ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan. Rancanganmu tak pernah gagal. Rancanganmu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Tuhan sumber kuat hidupku ada dalam setiap langkahku. Rancangan-Mu selalu pasti kemenangan. Rancangan-Mu tak pernah gagal. Rancangan-Mu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang,
lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih, kau lihat pelangi kasih, kau lihat pelangi kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Audi Wuisang STH MSI. Jemaat, sejenak kita bersaat teduh untuk mempersiapkan diri masuk dalam ibadah. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Di kau kami
jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing, Mazmur 80 ayatnya yang ketiga, di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan jagalah dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Salam rasuli kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dimanapun ku berada,
Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi ini dalam ibadah Jemaat GPIB Trinitas. Kami kembali bersama-sama boleh bersekutu sebagai satu jemaat untuk memuji dan memuliakan Tuhan untuk segala karunia dan anugerah yang Tuhan anugerahkan, berkatkan bagi kami semua, baik sebagai satu jemaat maupun masing-masing pribadi dan perkeluarga. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kami berdoa Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, lebih dari sekedar menjadi pembaca dan pendengar firman. Oleh karena itu, izinkan kami untuk membaca dalam kuasa Roh Kudus yang menolong kami. Demi Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yeskiel 36 ayat pertama sampai dengan ke-7 yang menyatakan, Pembaruan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu
Jemaat silakan duduk. Selamat hari Minggu, damai sejahtera, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki perenungan atau sebagai bagian dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin memulainya dengan memutarkan satu video perenungan bagi kita semua. Video ini sebetulnya adalah sebuah pengantar dalam pertemuan-pertemuan leadership yang berdasarkan kisah nyata. Pada suatu malam, istri saya dan saya sendiri sedang berada di atas ranjang sambil membaca. Dan anak perempuan kami yang berusia 5 tahun tiba-tiba muncul di depan pintu dan dia sangat sedih. "Anakku, ada apa? Ada yang salah?" "Saya takut," dia berkata. Dia menjelaskan bahwa adiknya yang berusia 2 tahun tertidur di dalam kegelapan sambil meringkuk dalam kegelapan. Dia dan adiknya takut akan kegelapan. Kami berusaha untuk meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Dia meninggalkan kami dan tidak mengatakan satu kata pun. Kami berpikir bahwa dia berpikir terlalu jauh, karena itu kami kembali melanjutkan membaca. 10-15 kemudian, 5 menit kemudian, kami kembali untuk melihatnya dan istri saya memutuskan untuk melihat apa yang terjadi dengan anak gadis kecil kami. Dia menemukan bahwa di anak tangga dia menemukan anak gadis kami itu sedang meringkuk tidur sambil memeluk adik laki-lakinya. Dan mereka kelihatannya tertidur, tetapi anak gadis kami itu berbaring sambil melingkupi atau merangkul adik kecilnya, adik laki-lakinya. Dan ketika kami mendekatinya, nampaklah bahwa anak gadis kami itu menangis, tetapi sambil menangis dia memeluk adiknya dan terus melindunginya. Dia bisa mengatasi rasa takutnya, tapi meskipun dia takut, dia tetap berusaha untuk melindungi adiknya. Menjadi berani tidak berarti bahwa engkau tidak pernah takut. Itu hanya berarti bahwa kita harus mampu mengatasi rasa takut kita. Keberanian seorang pemimpin atau keberanian kita tidak berarti bahwa kita tidak pernah takut akan sesuatu. Oleh karena kita peduli kepada yang kita pimpin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah singkat tadi adalah kisah tentang bagaimana kita, Anda, saya, dan kita semua berusaha untuk menghadapi situasi yang membuat kita takut. Dan kita tidak perlu jauh-jauh untuk mempelajari perubahan yang dramatis yang sedang berlangsung dewasa ini. Dulu belum pernah terpikir bahwa kita akan mengikuti atau kita akan memulai sebuah ibadah online. Bahkan sampai pun perjamuan kudus online. Tidak semua memang seragam. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Akan tetapi kita mulai menemukan fakta, kita mulai melihat bahwa semakin lama kita semakin terbiasa untuk beribadah secara online. Artinya situasi yang kelihatannya berbeda sekali dengan biasanya mulai kita alami mau tidak mau. Orang-orang bijak menyebutkan perubahan adalah sesuatu yang hakiki dan pasti. Anda tidak mau berubah atau malas berubah, Anda akan digilas oleh zaman. Dan kita semakin menemukan kenyataan sekarang. Ibadah dan cara bergereja, cara berjemaat perlahan tapi pasti mulai mengalami perubahan. Ketika Anda dan kita dipaksa untuk memasuki realitas online itu.
Dunia digital, dunia online, dan digitalisasi terpaksa dipelajari dan dimasuki banyak orang, termasuk kita semua. Dan juga banyak jemaat kita, meskipun memang belum semua. Bukan karena kita mau dan siap, tetapi karena kita dipaksa oleh keadaan. Dan memang perubahan biasanya memaksa kita untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan yang malas berubah dan beradaptasi, mohon maaf, kita kemungkinan akan digilas oleh perubahan dan berada di garis belakang. Yang sedia berubah dan beradaptasi, Anda juga bisa dan mampu mengikuti perubahan-perubahan alur maupun hubungan orang yang mulai berbeda dan bergeser. Agama tidak usah, langsung aja gereja. Kini mau tidak mau harus berakrab pria dengan dunia online. Bukan karena dia sedia berubah, tetapi karena kini dia dipaksa untuk memanfaatkannya sebagai salah satu perjumpaan antar jemaat dan antar Tuhan kepala gereja kita. Dulu ada olok-olok bahwa televisi itu alat setan dan iblis. Toh perlahan televisi menjadi bagian dari kita semua. Menjadi bagian yang biasa dimanfaatkan bahkan dalam peribadatan jemaat. Dulu, mungkin sebulan yang lalu, kita masih alergi dan malas tahu tentang realitas online dan hubungan-hubungan relasi online. Sekarang kita mulai terbiasa dan kita mulai beradaptasi. Jemaat Tuhan, percakapan boleh atau tidak ibadah online kini mulai tertinggal di belakang. Betapa tidak kita telah berada di tengah-tengah pemanfaatan dimensi digital dan online untuk membantu proses kita bersekutu dan berjemaat dan menemukan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Spiritualisme bergereja, spiritualisme berjemaat sedang bergeser dan sedang berubah. Jika gereja belum memberi perhatian terhadap aspek ini sebelumnya, maka sekarang walau alam, mau tidak mau kita sedang berada di dalamnya. Orang boleh berdebat tentang boleh tidaknya perjamuan kudus online. Akan tetapi meskipun masih ada yang belum menerimanya, kawan-kawan kita di GKI masih belum bisa menerimanya, tetapi sebagian besar jemaat lainnya sudah mampu melakukannya. Gereja Katolik pun sudah melakukan Ekaristi melalui proses online. Kondisi yang dialami sekarang membuat cara bergereja, cara beribadah mengalami perubahan tanpa kita sadari meskipun kita dipaksa oleh suasana. Yakinlah bahwa Tuhan kita tetap sama. Yang berubah adalah bagaimana kita menemuinya melalui proses-proses ibadah persekutuan. Kasih dan janjinya tidak berubah, tetapi cara kita menemukannya, media apa kita bersekutu dengannya, kondisi membuat kita menemukan cara yang berbeda itu. Tuhan tidak berubah, saudara-saudara. Kita yang merubah cara kita untuk bertemu dengan Dia dalam persekutuan jemaat, dan sekarang kita menemuinya melalui proses online. Memang belum semua jemaat, karena masih ada yang memiliki keterbatasan dari fasilitas. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia, jemaat, gereja bergerak ke arah sana. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab kita sekarang menggambarkan sebuah perubahan yang mirip. Perubahan yang mau tidak mau dialami oleh umat Tuhan pada zaman Nabi Yehezkiel. Dia bukannya tidak mau, atau Nabi Yehezkiel bukan hanya sekedar mengkhotbahkan atau menubuatkan, tetapi dia sekaligus berada di dalam proses mengalami perubahan yang dramatis itu. Umat Israel tidak pernah menyangka kalau Bait Allah akan diruntuhkan dan Yerusalem akan hancur. Mereka belum pernah memahami dan mempersepsikan bagaimana ritual-ritual mereka akan mengalami perubahan ketika pusat peribadatan mereka, Bait Allah, diruntuhkan. Menjadi jajahan dan menjadi warga kelas 2 juga tidak ada di dalam fantasi mereka sebelumnya, meskipun sudah dinubuatkan sejak dari nabi-nabi sebelum Yehezkiel seperti Yeremia ataupun Nabi Yesaya. Bagaimana mereka terpaksa
terpaksa dan dipaksa untuk tertawa ketika mereka sedang menangis sebagai bangsa jajahan. Bagaimana mereka dipaksa untuk menyanyikan lagu Tuhan sambil bersorak ketika mereka menangis di tepi-tepi sungai Babilonia. Mazmur 137 menggambarkannya. Dan betapa umat terhukum itu berdoa dan mulai melakukan adaptasi sebagaimana saran Nabi Yeremia. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau tinggal. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jika kita memeriksa literatur-literatur tentang masa tersebut, misalnya The Introduction to the Old Testament, S.R. Driver sebagai penulisnya, atau The Hebrew Religion on its Origin and Development, C.C. Torrey, ataupun Ezekiel Problems dalam V. Heinrich, dan seterusnya. Kitab Yehezkiel ini terhitung paling tegas, paling runtut secara kronologis atau susunan waktu, mulai dari pasal 1 sampai pasalnya yang terakhir. Jemaat Tuhan, penulis kitab ini Yehezkiel sangat jelas dalam Yehezkiel 1 ayat 3 dan juga dalam pasal 24 ayat 24 selalu menggunakan secara konsisten kata aku dalam menjelaskan penglihatan maupun menjelaskan tulisan-tulisannya. Tahun pelayanannya dimulai pada 593 sebelum Masehi dan berlangsung paling tidak sampai 570 sebelum Masehi. Ada rentang waktu 22 tahun kurang lebih ketika beliau Nabi Yehezkiel menyampaikan tulisan-tulisannya termasuk nubuatan-nubuatannya. Yehezkiel sendiri berarti Allah menguatkan. Dia berasal dari keturunan imam. Dia tinggal di Yerusalem dalam 25 tahun proses imamatnya. Dan pada usia 25 tahun, 8 tahun setelah Daniel dibuang ke Babel, dia menemukan bahwa Daniel sudah menjadi seorang tokoh yang penuh hikmat dan menyampaikan nubuatan-nubuatannya yang sangat berhikmat. Oleh karena itu sebetulnya Daniel dan Yehezkiel adalah nabi yang lebih muda daripada Yeremia. Tetapi mereka nyaris sesaman ketika menyampaikan nubuatan-nubuatan mereka. Tetapi bedanya Yehezkiel dengan Daniel adalah Yehezkiel hidup sebagai orang biasa dan berkeluarga di tengah-tengah kehidupannya bersama-sama dengan umat Israel yang dalam masa penjajahan dia hidup berkeluarga dan menyampaikan nubuatan-nubuatannya. Dan perikop kita hari ini sangat khas bagian ketiga dari tulisan-tulisan Yehezkiel, yaitu nubuatan tentang perubahan dan pemulihan Israel. Dan ini banyak sekali kesejajarannya dengan kitab-kitab lain seperti kitab Yeremia, bagian-bagian nubuatannya tentang pemulihan Israel, juga ada sebagian dari kitab Mazmur dan juga nubuatan-nubuatan lainnya. Jemaat Tuhan, tentu sama dengan zaman kita, orang Israel tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan menemukan situasi yang sangat sulit dan mereka menemukan ketidakpastian yang luar biasa karena perubahan yang sangat dramatis itu. Dari situasi mereka sebagai satu bangsa, tiba-tiba mereka menjadi jajahan dan tiba-tiba pusat peribadatan mereka, bait Allah itu tidak ada lagi. Kita pun sekarang tidak pernah membayangkan jika gedung gereja kita yang besar dan megah tiba-tiba tidak bisa kita manfaatkan secara optimal per minggu. Dan situasi ini bukan situasi yang mudah untuk kita terima. Kita memasuki alam dan cara baru untuk menemukan Allah melalui persekutuan dan ritual atau ibadah mingguan kita. Sebagaimana Israel yang sedang dalam proses pembuangan tidak pernah membayangkan kondisi itu, kita pun sekarang tidak pernah membayangkan bahwa kita sedang berada dalam proses transisi perubahan-perubahan gaya, cara, dan proses ritual peribadatan kita. Jemaat Tuhan, sekali lagi Allah yang berinisiatif itu tidak berubah. Tetapi proses kita
cara kita untuk menemukan dan bersekutu dengannya sangat mungkin berubah karena situasi memaksa kita untuk berubah. Mari kita lihat, dimulai dari persekutuan kecil dan keluarga di jemaat mula-mula. Cara beribadah kita seperti itu, jemaat Kristen mula-mula. Bergeser kemudian peribadatan dilakukan di katakombe, di gua-gua bawah tanah ketika jemaat mula-mula itu dalam penganiayaan oleh Kekaisaran Romawi. Dan kemudian terjadi perubahan ketika Konstantin menerima agama Kristen sebagai agama resmi. Dan kemudian di abad pertengahan kekristenan menjadi penentu siapa yang akan berkuasa di kerajaan-kerajaan Kristiani. Dan kita menemukan cara tersebut dalam lingkup waktu yang lama. Dan sekarang tiba-tiba kita menemukan realitas yang berubah secara dramatis. Tetapi semua itu, cara kita menemukan dan menemui Tuhan dalam peribadatan kita, mengalami perubahan. Kita mungkin ketakutan seperti anak kecil dalam video kita tadi. Tetapi ketakutan itu tidak harus membuat kita tidak mengerjakan apa-apa. Ketakutan akan uncertainty atau ketidakpastian haruslah diiringi dengan eratnya kita berpegang kepada Tuhan sambil memeluk adik laki-laki kita. Karena kita tetap harus mengerjakan sesuatu, tidak dikalahkan oleh ketakutan, tetapi keyakinan kita kepada Tuhan membuat kita tetap sanggup mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan kemarin, hari ini, dan bahkan besok. Jemaat Tuhan, kita mungkin kehilangan tanah, bukit, dan gunung. Kita kehilangan mungkin gedung gereja kita yang megah dalam peribadatan akhir-akhir ini. Akan tetapi sama dengan umat Israel, rumah gereja yang mungkin tidak bisa kita manfaatkan optimal karena PSBB, tidak membuat kita harus kehilangan cara dan proses untuk menemukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu tidak perlu membuat kita kehilangan Allah yang mengasihi kita dalam keseharian kita. Kita sedang berada dalam satu proses perubahan yang dramatis. Dan kita sedang mengalaminya. Tidak perlu menunggu karena kita sedang berada di dalam proses itu. Bukan agama, bukan gereja, bukan dogma, atau apalagi teologi yang menuntun kita. Tetapi Tuhan yang mengasihi kita, yang menuntun kita untuk mengarungi perubahan dramatis itu. Orang lain boleh berdebat tentang teologi, tentang dogma, dan kemudian saling menyalahkan dogma ajaran ini benar, ini salah. Tetapi yang paling penting adalah panggilan kita adalah menghidupi Kristus dalam kehidupan kita. Dan jika ini menjadi panduan kita, maka bukan soal ajaran, bukan soal dogma, tetapi bagaimana Anda dan saya, kita jemaat Tuhan menemukan dan menghidupi Kristus di dalam keseharian kita. Dan peribadatan dengan cara apapun, termasuk dengan cara online, adalah kekuatan, adalah proses yang menguatkan jemaat Anda dan saya, kita semua, untuk sanggup dan disanggupkan menemukan Kristus dalam kehidupan melalui proses-proses ritual atau peribadatan dengan cara apapun, termasuk dengan cara online. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin kehilangan yang lain, tetapi Tuhan selalu menunjukkan cara dan jalan bagi kita untuk menemuinya. Kita boleh ketakutan, tetapi jangan pernah meninggalkan Tuhan, dan jangan pernah tidak melakukan apa-apa, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita untuk melewati segala hal yang membuat kita khawatir dan takut. Oleh karena itu, temuilah Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berubah dan Dia selalu berinisiatif. Dia selalu berinisiatif untuk menemui Anda, untuk menemui kita, baik dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam proses saling menguatkan Bapak, Ibu, dan saya untuk menjamin bahwa
hari ini dalam ketakutan kita, kita tetap berkarya karena kita berhak takut, tetapi Tuhan mengalahkan ketakutan kita dan kita tetap melaksanakan keseharian kita dengan tetap berpegang kepadanya. Amin. Sebagai jawaban jemaat, saudara mari kita nyanyikan bersama Gita Bakti 354 bait pertama dan ketiga, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi melalukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada fasih ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Kawan yang sedih ikut melodi yang penuh dengan irama yang cerah. Yesus memberi isi melodi menggemarkan kemenangan mulia. Di dalam hatimu terima harmoni, nada-nada fasih ganti simfoni. Yesus memberi isi melodi menggemarkan kemenangan mulia. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk perjalanan kami sepanjang 1 minggu yang telah berlalu, dan untuk janji penyertaan Tuhan yang selalu ya dan amin dalam perjalanan hidup kami tersebut. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami dan bahkan telah menyegarkan iman kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang membawa kami kepada janji pemulihan Tuhan atas umat-Mu Israel, dan yang berlaku bagi kami di tengah-tengah tantangan dan ketidakpastian yang sedang dialami oleh seluruh dunia pada saat ini. Tetapi kami tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya bahwa janji-Mu ya dan amin, sehingga kami sanggup mengatasi rasa takut kami untuk tetap berkarya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami. Kami bersuka cita dan bersyukur sebagai satu jemaat kami boleh menaikkan syafaat. Kami rindu untuk mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami,
terutama di tengah-tengah proses refocusing seluruh program pemerintahan yang diarahkan untuk penanganan wabah pandemi global COVID-19. Semakin banyak korban, semakin banyak mereka yang terinfeksi, tetapi kami tetap melihat sisi positifnya bahwa kami akan sembuh dan akan pulih sebagai satu bangsa. Karena kami percaya Tuhan akan menyertai kami dan akan menyertai seluruh pemimpin bangsa kami untuk memberlakukan bukan hanya PSBB, tetapi kebijakan-kebijakan yang akan membawa kami keluar dari proses yang sangat menakutkan bagi banyak orang dan bahkan bagi kami semua. Oleh karena itu, biarlah seluruh kebijakan pemerintah tetap terarah untuk kesejahteraan dan kepentingan banyak orang dan bukannya untuk kepentingan sekelompok orang. Kami berdoa kekuatan bagi seluruh pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet, bahkan seluruh pemimpin sampai ke tingkat kabupaten, kota, juga camat, lurah, kepala desa. Biarlah semua bekerja dengan baik untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang tepat sasaran dan bukan menjadi sasaran korupsi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami percaya Tuhan bahwa proses-proses beribadah sekarang ini juga membawa dampak dalam penata layanan dan juga dalam kemampuan masing-masing jemaat untuk menyelenggarakan proses sehari-harinya. Oleh karena itu kami berdoa kiranya ditemukan jalan bersama untuk senasib sepenanggungan sebagaimana jemaat mula-mula yang menyediakan diri untuk saling membagi beban antara jemaat satu dengan jemaat yang lainnya. Kiranya kami terpanggil untuk bersama-sama menjawab beban-beban yang ditanggung oleh masing-masing jemaat dan juga menyelenggarakannya secara sinodal. Saling membantu satu dengan yang lain kini betul-betul sangat diharapkan untuk tetap menjalankan program-program pelayanan dan panggilan berjemaat sebagai satu gereja. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Trinitas. Kami berdoa untuk KMJ dan keluarga, juga seluruh presbiter dan keluarga masing-masing, bahkan seluruh mereka yang memberi diri dalam program pelayanan di jemaat kami. Kiranya semua tetap sehat, semua tetap optimis menatap hari ini dan hari esok. Semua memberi diri dan membuka diri lebar-lebar untuk kebersamaan dan juga untuk kuasa Roh Kudus yang memimpin masing-masing untuk bekerja dan berkarya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah juga saling membantu di antara jemaat kami tetap dikerjakan dalam tanggung jawab iman. Kami berdoa untuk pendeta emeritus kami yang dalam kondisi yang kurang sehat. Kiranya Tuhan melawatnya bersama istrinya untuk tetap bersuka cita karena Roh Kudus menolong dan menguatkan mereka. Kami berdoa buat jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, kiranya sukacita mereka tetap dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Juga untuk para janda dan duda yatim piatu, semua tetap beroleh pengasihan dan juga beroleh penghiburan, dan bahkan kami dukung semua dalam doa. Bagi warga jemaat yang mencari pekerjaan pasangan hidup dan merindukan buah hati, kiranya waktu Tuhan tepat pada waktunya bagi mereka dan bukan waktu masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Yosina Sakaria Syahainenia, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony Siombing, Oma Juliana Leo, Oma Destrin Tatuo, Bapak Julianus Bucerehena, Ibu Sundari Sulistio, Bapak Sihar Sagala, Ibu Delisa Sianturi, Ibu Yeni Lumintang, Saudara Farko Farmakalo. Juga kami berdoa untuk Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Samusir, Ibu Siombing Boru Samusir, Om Astin Tewi Lumenta,
Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar, kiranya mereka semua yang sedang dalam proses pemulihan mendapatkan lawatan Roh Kudus, sehingga sukacita selalu bersama-sama dengan mereka, juga penghiburan kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang menjadi pokok doa kami. Bapak Dimitri Tambunan, Bapak Dwi Purwianto, Saudara Christian Duwiri, keluarga Titar Soleh Kiryoma, keluarga Bapak Rudolf Amail, keluarga Darwis Tiku Padang, keluarga Kadarisman Pikal, keluarga Saudara Deni Korua. Kami membawa seluruh keluarga ini dalam persekutuan jemaat kami. Kiranya jalan keluar masuk mereka selalu dalam naungan tangan kasih Tuhan. Dan biarlah mereka selalu berserah dalam kuasa Roh Kudus untuk mereka semua. Ya Tuhan, kami berdoa untuk masing-masing kami, seluruh jemaat GPIB Trinitas. Kiranya kami dijagakan, dibimbing dan dipimpin Roh Kudus untuk tetap selalu sehat, berpola hidup sehat untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Dan kami berdoa perjalanan kami besok dan seterusnya, kami selalu serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian puji-pujian dari Diaken Sam Timisela dalam lagu Allah Peduli. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara
yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat Tuhan, marilah menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan kolekte, persepuluhan, dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer atau di amplop dan dikumpulkan di gereja setelah berakhir status darurat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 287 ayat 1 dan 3, sekarang bersyukur. Jemaat,
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus, Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Sari Warta Jemaat Minggu 26 April 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada hari Minggu ini, 26 April 2020, Bapak Pendeta Audi WMR Wisang STH MSI. Beliau adalah pendeta anggota GPIB Trinitas. Majelis Sektor Pelayanan 2 atas 20 pieces alat pelindung diri dan 10 pieces pelindung wajah. Presbiter yang bertugas, pengisi pujian, pemandu lagu, organis teknisi, dan tim syuting. Demikian Sari Warta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Setiap doa
Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.